Mengapa orang bodoh selalu merasa cerdas? Bayangkan Anda memahami segala sesuatu tentang politik, sains, filsafat, bahkan rahasia alam semesta, namun pemahaman tersebut sepenuhnya salah. Renungkanlah mengapa sebagian orang meskipun jelas-jelas tidak tahu apa-apa menjalani hidup dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan seperti seorang ahli yang berpengalaman. Sementara itu orang lain yang jauh lebih kompeten bergulat setiap hari dengan keraguan diri. Dalam video ini kita akan mengungkap mengapa ketidakmampuan menyebabkan rasa percaya diri yang berlebihan, bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan sehari-hari lebih dari yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda melindungi diri Anda agar tidak menjadi korban ilusi ini. Pada akhirnya, Anda akan mengerti mengapa mereka yang paling bodoh sering bertindak paling keras. Dalam video ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap kecerdasan di dunia sekitar Anda. Singkatnya, semakin bodoh seseorang, semakin mereka percaya bahwa mereka brilian. Tampaknya tidak masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu keliru menjadi begitu yakin? Namun Anda telah melihatnya dalam tindakan di media sosial, dalam politik, di tempat kerja, mungkin bahkan dalam diri Anda sendiri. Atau Anda memiliki seorang teman yang merasa dirinya jenius meskipun selalu melakukan banyak kesalahan. Dan lihatlah di internet, komentator selalu terlihat tahu lebih banyak daripada para ahli. Ini adalah hal yang banyak ditemukan dan itu jadi bukti yang tidak tergoyahkan. Semakin sedikit seseorang tahu tentang suatu subjek, semakin sedikit mereka dapat mengenali diri mereka sendiri. Semakin dalam ia mengetahui sesuatu, maka ia melihat dirinya sendiri dalam subjek itu. Kebodohan yang mencerminkan kebijaksanaan ini disebut jahil. Itu menghancurkan kesadaran diri individu. Setiap diri yang jahil tidak hanya gagal, tetapi juga gagal menyadari bahwa mereka telah gagal. Pikirkan tentang hal itu sejenak. Tidak tahu saja sudah cukup buruk, tetapi tidak tahu bahwa Anda tidak tahu itu adalah bencana bagi manusia. Mereka yang kompeten bersikap rendah hati, sedangkan yang tidak kompeten selalu bersikap sombong. Hal ini terjadi dalam kehidupan nyata dengan konsekuensi yang nyata juga. Pertimbangkan berapa banyak ide-ide berbahaya yang telah mendapatkan daya tarik karena suara-suara yang paling keras percaya bahwa mereka adalah suara yang sempurna. Pikirkanlah suara paling keras dan memukau selalu berhasil memikat pendengaran, sehingga orang yang bersuara keras tersebut diikuti banyak orang, padahal orang itu jahil alias tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan bayangkan apa yang terjadi pada para pengikutnya itu. Hal ini seperti mengembala gerombolan domba, dan penggembalanya itu sendiri buta. Sang penggembala bahkan tidak tahu arah, tidak tahu mana padang rumput dan tidak tahu mana jurang, tidak tahu mana daerah subur dan tidak tahu gurun gersang, tidak tahu pula mana sungai dan mana lautan. Sepanjang sejarah beberapa keputusan terburuk dibuat oleh individu yang sama sekali tidak memenuhi syarat, namun mereka benar-benar yakin akan kecemerlangan mereka sendiri. Ini bukan hanya jadi masalah bagi mereka, tetapi juga bagi kita. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan UUD 2012. Hal ini sama seperti sebuah keputusan besar.
Keputusan besar tersebut diambil oleh orang jahil dan buta, sehingga menyebabkan para rakyat atau domba-domba ini terjerumus ke jurang. Dan masih banyak lagi hal nyata yang terjadi dalam skala luas maupun skala kecil seperti keputusan rumah tangga. Kebanyakan keputusan rumah tangga didominasi oleh wanita, padahal si wanita itu belum memahami apa-apa tentang dunia, sama sekali tidak bijaksana, dan si wanita itu berani mengambil keputusan untuk anggota keluarganya, sehingga justru menyebabkan kehancuran bagi keluarganya itu sendiri. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? Laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. Worship that? Never. Atau seorang pria yang bodoh tapi merasa percaya diri dan cerdas, sehingga setiap keputusan keluarga akan diputuskan olehnya. Namun hal itu justru membawa ketidakharmonisan dan menjadikan anak-anak mereka menjadi monster, sehingga menyebabkan kehancuran bagi keluarga itu sendiri. Tak satu pun dari kita yang kebal. Kita semua memiliki titik buta, area di mana kita tidak kompeten seperti yang kita yakini terhadap diri kita sendiri. Setiap diri memiliki titik buta. Lihatlah ikan, ia tidak mungkin bisa terbang. Lihatlah burung, ia tidak pandai berlari. Setiap diri memiliki kecerdasan dominan di suatu titik dan memiliki titik buta di titik yang lain. Itulah kenyataannya. Kenyataan ini tidak bisa Anda hindari. Dan perasaan Anda pun mengatakan demikian. Ketika Anda menyukai sejarah dunia, Anda tidak akan suka dengan penjelasan fisika secara matematis. Bahkan itu memusingkan Anda dan membuat Anda tidak mengerti. Tetapi pembahasan sejarah sekali dengar Anda langsung ingat dan menyukainya. Dan beberapa diri ada juga yang suka pembahasan logika daripada pembahasan ruhaniah, atau sebaliknya mereka lebih suka pembahasan ruhaniah ketimbang falsafah logika. Dan itu adalah kenyataannya, sebuah contoh yang nyata. Dan justru karena kita tidak memiliki pengetahuan di bidang-bidang tertentu, kita tidak mengenali kelemahan kita. Kita merasa tahu padahal tidak tahu apa-apa. Pengetahuan itu sendiri yang benar-benar Anda ketahui adalah pengalaman Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa mengetahui dunia sedangkan pengalaman Anda terbatas? Dengan membaca dan mendengar, itu akan menjadi pengalaman. Namun itu akan jadi sebuah pengalaman jika hati yang terbuka untuk hal tersebut dan tanpa kesombongan. Jika Anda mendengar dan membaca sesuatu dengan kesombongan dan hati Anda tidak terbuka untuk menerima itu, maka Anda akan membantahnya, dan itu tidak menjadi suatu pengalaman, tapi menjadi suatu konflik di dalam diri Anda. Jadi kita sepakati bahwa setiap diri memiliki kecerdasan di suatu titik dan memiliki titik buta di titik yang lain. Oleh karena itu, setiap diri memiliki kelemahan yang berbeda-beda.
Bagaimana kita mengatasi kelemahan ini agar kita memiliki keputusan tepat dan sempurna yang tidak membuat kita rusak dan hancur di masa mendatang akibat keputusan kita yang salah? Karena kehidupan dunia ini ibarat main catur, salah satu langkah saja bisa membuat berantakan dan kalah. Jadi bagaimana kita mengatasi titik buta ini? Allah Tuhan semesta alam telah menjawabnya, yaitu dengan adanya aturan agama. Aturan agama diciptakan untuk mengatasi titik buta setiap manusia. Manusia tinggal menjalani agama secara patuh dan itu dijamin memberikan kedamaian dan keselamatan. Namun masalahnya adalah orang jahil tadi yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, selalu merasa tahu dan sok tahu. Dan setiap diri yang mendengar video saya pasti akan menyepakati bahwa yang maha tahu hanyalah Allah, yang tahu segalanya hanyalah Allah. Hal ini bahkan dibudayakan dalam Islam untuk terus-menerus memperingatkan manusia agar jangan jadi jahil dan jangan jadi sok tahu. Seperti yang dijelaskan di awal, jika penggembalanya buta maka nasib para domba adalah jatuh ke dalam jurang. Seperti bangsa Indonesia sekarang, itu contoh nyata. Bangsa Indonesia jatuh ke dalam jurang, tapi kebanyakan diri tidak melihat itu dan menutup mata seolah bangsa ini adalah bangsa yang baik-baik saja. Padahal kenyataannya keadaan bangsa ini sangat tidak baik-baik saja dan perlu diperbaiki seluruhnya dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selama penutupan mata ini terjadi, maka bangsa ini tidak akan ada perbaikan. Justru memperbaiki diri hanya akan terjadi ketika kita bisa melihat kerusakan dan kesalahan pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, jika kita melihat diri kita tidak rusak dan tidak ada masalah, maka mustahil bisa memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.